Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mrs. Na Channel. Di video kali ini aku akan membagikan video pembelajaran tentang materi tindakan meminta dan memberi informasi terkait pemberian contoh dengan menggunakan for example atau suggest. Materi ini adalah materi mata pelajaran Bahasa dan Sastra Inggris kelas 11 di semester genap. Nah, untuk kompetensi dasar ada pengetahuan dan kompetensi dasar untuk keterampilannya. Kita mulai dari kompetensi dasar pengetahuannya, yaitu 3.8, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks interaksi transaksionalisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pemberian contoh sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya adalah 4.8, yaitu menyusun teks interaksi transaksionalisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pemberian contoh dengan memperhatikan unsur kebahasaan yang benar sesuai dengan konteks penggunaannya. Sekarang kita lanjutkan dengan penggunaan for example dan suggest dalam pemberian contoh serta fungsi penggunaan for example dan suggest. Kita mulai dari arti for example-nya ya. Arti dari for example adalah sebagai contoh, sementara suggest bisa diartikan seperti. Keduanya digunakan dalam kalimat bahasa Inggris ketika memberikan contoh. Meski keduanya diartikan sama, namun tata cara penggunaannya sedikit berbeda dan penulisannya pun berbeda. Seperti penulisan for example di akhir kalimat itu setelah penulisan for example ada komanya, sedangkan penulisan suggest tidak ada komanya. Perbedaan penggunaan sebenarnya tidak begitu sulit. Jika mampu membedakan antara kalimat, frase, dan klausa, maka perbedaan penggunaan kata for example dan suggest itu sangat mudah. Lanjut ke bagian fungsinya ya, fungsi dari penggunaan for example dan suggest. The function of using for example or suggest in the sentence is to make our idea, point of view more stronger, more clear, and understandable. Ini maksudnya bahwa fungsinya adalah untuk membuat ide atau poin yang disampaikan lebih kuat, lebih jelas, dan mudah dipahami. Sekarang kita mempelajari bagaimana cara untuk bertanya, menanyakan informasi dengan menggunakan for example or suggest. Kita lihat contoh yang pertama. Can you tell me about the history of these national heroes, for example, R.A. Kartini, Cut Nyak-dien, and Pangeran Diponegoro? Nah, penulisan for example ini ada komanya. Dan kita lihat pada penulisan suggest itu tidak ada komanya ya. Tidak ada komanya. Kemudian ini kalimatnya lengkap ya, sedangkan di contoh yang kedua ini kalimatnya tidak lengkap. Ini ada titik-titiknya supaya kalian bisa membuat kalimat sesuai dengan apa yang kalian inginkan. I was wondering if you could tell me. Aku akan merasa senang ya jika kamu bisa memberitahuku. Do you know about? Apa kamu tahu? Nah, ini about-nya bisa ditambahkan titik-titik. Can you give me information about? Dapat kamu memberikan informasi tentang? Titik-titik ditambahkan kalimat sendiri. Do you have any information about? Apakah kamu tahu beberapa informasi tentang? Ya, ini bisa ditambahkan beberapa kata ya untuk melengkapi kalimat tersebut, kalimat pertanyaan. If you know, could you tell me?
Jika kamu tahu, tolong beritahu aku. Oke, kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Nah, ini bagaimana cara untuk memberikan informasi dengan menggunakan for example atau such as. Contoh yang pertama, kalimat lengkap ya. I would like to inform you that many games in the traveling funfair, for example, carousel, haunted house, and kiddie ride. Carousel itu kemudi putar ya, haunted house itu rumah hantu, kiddie ride itu adalah odong-odong. Nah, pada penulisan for example di situ ada diberi koma ya, sedangkan pada penulisan such as di sini tidak ada komanya. Tapi pas penulisan untuk menyebutkan game-gamenya ini dituliskan koma ya. Oke, contoh yang berikutnya, I want to tell you that bla bla bla. Aku ingin memberitahukan kepadamu bahwa titik-titik. Kalian bisa menambahkan kata-kata sendiri. It may be important for you to know that. Ini mungkin penting untuk kamu untuk tahu bahwa titik-titik. I can tell you that. Aku dapat memberitahu kamu bahwa titik-titik. I want to inform you that. Aku ingin memberikan informasi kepadamu tentang. I just want to give you information. Aku ingin memberitahu informasi. Titik-titik. This is to inform you that. Ini untuk menginformasikan kepadamu bahwa. Let me tell you. Mari aku kasih tahu ya. Oke, itu contohnya. Baiklah, saya akan memberikan contoh tentang dialog, asking and giving permission by using for example and such as. Dan situasinya ada di mall ya. Kita bisa melihat kalimat yang bercetak tebal. Sub asistennya berkata, I'm pleased to inform you that we have new dresses in her sizes such as L and XL size. Nah, ini adalah ungkapan memberikan informasi dengan menggunakan such as, dan penulisan untuk such as-nya tidak ada koma ya. Kemudian kita lihat kalimat tanya yang bercetak tebal. Customer yang berkata, customer said, can you inform me where I can find beautiful stuff, for example lipstick, powder, and face mask. Nah, di sini ini adalah ungkapan untuk menanyakan informasi dengan menggunakan for example, dan penulisannya di sini ada koma ya. Nah, itu bisa dibedakan. Jadi penulisan untuk yang for example dan such as itu berbeda. Nah, ini ada dua contoh ungkapan bertanya dan memberi informasinya. Jika lebih dari dua, maka saya rasa itu lebih bagus ya. Kalian boleh mencobanya. Oke, cukup sekian dulu ya video pembelajaran kali ini tentang materi meminta dan memberi informasi dengan menggunakan for example atau such as. Semoga bermanfaat untuk para pelajar atau siapapun itu yang sedang mempelajari materi ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe bagi yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan supaya tidak ketinggalan update video terbaru dari aku. Sampai ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.